hadir ya? Baik. Kalau begitu silakan sebelum pembelajaran dicek terlebih dahulu untuk di lantai apakah ada sampah atau tidak. Silakan dicek terlebih dahulu. Kalau ada silakan dibuang. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, sebelum kita melanjutkan pembelajaran untuk materi hari ini, apakah masih ingat minggu lalu kita belajar tentang materi apa? Betul, teks eksposisi. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Ada yang tahu? Oke. Teks prosedur adalah teks yang menuliskan langkah-langkah atau cara membuat sesuatu agar mencapai suatu tujuan. Nah, tujuan teks prosedur ini adalah untuk memudahkan para pembaca untuk melakukan sesuatu. Nah, di sini ada ciri-ciri, ada kaidah perkataan, dan terakhir ada struktur dari teks prosedur tersebut. Ciri-cirinya apa saja? Ciri-ciri yang pertama itu langkah berupa poin atau paragraf. Nah, dari teks prosedur tersebut ada berupa poin ataupun bisa berupa paragraf. Yang penting dia menunjukkan kalau menunjukkan sesuatu untuk mempermudah atau membantu si pembacanya. Yang kedua, ada kalimat saran dan larangan. Misalnya dalam kalimat teks prosedur saran itu seperti ada kata sebaiknya atau misalnya seharusnya. Selanjutnya, kalimat disusun secara sistematis. Sistematis di sini ini maksudnya secara berurutan, jadi tidak acak ya, jadi tidak acak dan si pembaca ini akan mudah untuk membacanya. Selanjutnya ada informasi objektif. Informasi objektif ini maksudnya yang berkaitan dengan apa yang akan kita bahas di teks prosedur tersebut. Dan yang terakhir, terdapat bilangan urutan ataupun angka, misalnya urutan pertama, urutan kedua, ketiga dan selanjutnya. Nah, itu untuk ciri-ciri dari teks prosedur. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan dalam teks prosedur ini ada beberapa poin. Yang pertama ada kata kerja perintah atau imperatif. Maksudnya di sini kata kerja perintah, contohnya kalau misalnya dalam membuat makanan, misalnya silakan tuangkan atau masukkan bumbu yang sudah dihaluskan, seperti itu. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan yaitu konjungsi. Konjungsi ini atau kata sambung ini yang berkaitan dengan konjungsi temporal, misalnya kemudian, selanjutnya dan lain-lain. Yang selanjutnya ada verba material atau tingkah laku. Maksudnya tingkah laku di sini adalah ada suatu kegiatan atau ada suatu yang dilakukan oleh seseorang dalam membuat sesuatu yang dijelaskan dalam teks prosedur tersebut. Selanjutnya ada kalimat persuasif. Kalimat persuasif itu apa? Kalimat persuasif itu adalah kalimat ajakan. Misalnya dalam membuat makanan. Mari kita misalnya tuangkan bumbu penyedap sedikit misalnya. Dan yang terakhir ada gambaran terperinci. Gambaran terperinci ini maksudnya apa? Maksudnya gambaran terperinci dari apa yang disampaikan di situ memang betul-betul jelas. Misalnya ada misalnya yang dibutuhkan itu apa saja, seperti itu. Nah, itu untuk kaidah kebahasaan. Yang terakhir itu ada struktur. Apa saja struktur dari teks prosedur?
material. Yang ketiga itu langkah-langkah, dan yang keempat bentuk. Nah, pembuka di sini maksudnya jadi diawali dengan judul. Nah, diawali dengan judul, lalu menjelaskan apa yang akan kita bahas, atau apa yang akan kita jelaskan di teks prosedur ini. Nah, yang kedua ada material. Material di sini misalnya kita akan menjelaskan membuat sesuatu makanan. Nah, jika kita membuat suatu makanan, pasti kita akan membutuhkan bahan atau alat yang akan digunakan. Nah, ini material yang akan digunakan dalam prosedur tersebut. Yang ketiga, langkah-langkah. Langkah-langkah tadi kita sudah dijelaskan dalam ciri-ciri bahwa harus sistematis atau berurutan. Kalau misalnya tidak berurutan, nanti tidak akan dimengerti oleh si pembaca. Dan yang terakhir, penutup atau simpulan. Jadi setiap teks yang kita buat pasti akan ada yang namanya simpulan. Nah, itu mungkin sedikit pembahasan tentang teks prosedur untuk materi kali ini. Nah, sebelum dilanjutkan lagi, atau sebelum kita tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke. Kalau misalnya tidak ada, Ibu akan memberikan satu contoh teks prosedur. Contohnya itu cara membuat mie instan. Misalnya, siapkan bahan-bahan seperti mie dan air. Lalu siapkan alatnya, yaitu kompor dan panci yang akan digunakan untuk memasak mie tersebut. Nah, maka langkah-langkah yang digunakan dalam memasak mie yang pertama yaitu masak air sampai mendidih. Setelah itu masukkan mie. Kalau misalnya mie-nya sudah matang, tuangkan ke dalam piring, lalu diberi bumbu yang ada di mie tersebut, dan terakhir siap disajikan. Itu salah satu contoh teks prosedur. Nah, jadi kalian di rumah nanti Ibu tugaskan untuk membuat minimal 2 contoh teks prosedur. Itu terserah mau misalnya tentang cara membuat makanan, atau misalnya mau tentang cara menggunakan sesuatu, atau teks prosedur lainnya. Itu yang penting kalian paham paham apa yang dimaksud dengan teks prosedur, lalu kalian memberikan contohnya itu. Ibu tugaskan kalian membuat teks prosedur minimal 2. Oke, mengerti anak-anak semuanya? Nah, jika memang tidak ada yang ditanyakan, nanti silakan di rumah dibaca kembali apa yang telah disampaikan oleh Ibu, dan silakan dikerjakan tugasnya. Sampai jumpa kembali untuk pertemuan minggu depan. Kita akan belajar kembali di pertemuan selanjutnya dengan materi yang berbeda. Oke. Ibu cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Cukup sekian. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.